Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBG Perajabatan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing siswa. Sehingga siswa tidak merasa gagal dalam pengalaman belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajarkan materi dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa. Aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar bersifat mendasar, konkret hingga abstrak, sederhana hingga kompleks, terstruktur hingga terbuka, dan lambat hingga cepat. Yang kedua yaitu minat siswa. Minat siswa adalah salah satu motivator penting bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini tergantung pada situasi atau cara seorang guru dalam menyampaikan suatu materi. Dalam menarik minat siswa, dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian siswa, misalnya belajar karena media atau materi sesuai dengan minatnya. Yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai siswa untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan lain-lain. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yaitu berpusat pada siswa, bersifat proaktif dan dinamis, lebih memperhatikan kualitas, dan menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Perlu disadari bahwa potensi yang dimiliki oleh setiap siswa sangat beragam. Setiap siswa memiliki keunikan dan keragaman yang melekat pada diri mereka masing-masing. Keunikan dan keragaman yang melekat pada diri setiap siswa diantaranya yang pertama, gaya belajar, meliputi gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah siswa ada yang dapat memahami materi pembelajaran dengan cara mendengar, ada juga dengan cara yang melihat, dan ada pula yang memahami materi pembelajaran dengan cara gerak atau melakukan secara langsung. Yang kedua yaitu kecepatan dalam memahami materi pembelajaran. Maksudnya, tidak semua siswa memiliki kecepatan yang sama dalam memahami suatu materi pembelajaran. Ada siswa yang cepat dalam memahami materi pembelajaran, ada yang sedang, hingga bahkan ada yang lambat. Yang ketiga yaitu motivasi. Tidak semua siswa memiliki motivasi belajar yang sama. Misalnya, di dalam kelas terdapat anak yang sudah memiliki motivasi belajar tinggi, ada yang sedang, bahkan masih ada yang memiliki motivasi belajar rendah. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan motivasi belajar siswa ketika di dalam kelas. Yang keempat, yaitu self-efficacy. Maksudnya, setiap siswa memiliki kepercayaan diri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu menanamkan sikap percaya diri pada anak melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kelima yaitu minat. Maksudnya, minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Contoh pada studi kasus
Dalam suatu pembelajaran IPS, materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, beberapa siswa terlihat kurang aktif untuk mengikuti pembelajaran. Padahal, guru sudah menggunakan games sebagai media pembelajarannya. Namun, di sisi lain, pada saat pembelajaran IPA, siswa tersebut terlihat aktif dalam pembelajaran. Ketika guru memberikan pertanyaan, siswa tersebut aktif mengemukakan pendapatnya. Berdasarkan kasus tersebut menandakan bahwa siswa memiliki minat yang berbeda-beda terhadap suatu mata pelajaran. Yang keenam, yaitu kepribadian. Maksudnya, setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Misalnya, dalam suatu kelas ada siswa yang mudah bergaul, suka bergerombol, dan bercanda dengan antar teman. Namun, di sisi lain, ada siswa yang pendiam dan suka menyendiri. Hal ini menunjukkan bahwa siswa di kelas tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan yang ketujuh, status sosial ekonomi. Dalam studi kasus, dalam sebuah sekolah terdapat siswa yang memiliki latar belakang status sosial beraneka ragam. Hal ini dapat dilihat dari penampilan siswa. Misalnya, si A berangkat sekolah menggunakan sepeda dengan model terbaru, sedangkan si B berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap siswa memiliki latar belakang status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, teori sistem ekologi. Terdiri dari mikrosistem meliputi keluarga, teman sebaya, dan teman sekolah. Mesosistem meliputi kerabat dari orang tua dan keluarga dari teman. Ekosistem meliputi kondisi ekonomi keluarga dan keadaan rumah. Makrosistem meliputi kondisi geografis, sosial, budaya, dan politik. Kronosistem meliputi peristiwa dan pengalaman yang pernah didapatkan oleh siswa. Yang kedua yaitu teori multiple intelligences, merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development. Dalam teori ini ada dua macam tingkatan, yaitu tingkatan perkembangan aktual yang menyelesaikan tugas secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Dan yang keempat yaitu learning modalities. Dalam teori ini dapat dibedakan tentang gaya belajar siswa, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu Sobat PBG Prajabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.